Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginai fahri wal hayati ruhi wa syururi qalbi ya sayyidi Rasulullah. Terima kasih banyak pada hadirin yang sudah hadir dalam edisi spesial Tadarus Pedagogik yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita nanti langsung sambil berjalan saja. Terima kasih juga Bapak Ibu karena uh, saya memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom kali ini karena memang P2G berkomitmen memang kita tidak memberikan satu sertifikat, jadi kehadiran Bapak Ibu memang murni secara motivasi intrinsik berasal dari Bapak Ibu sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah mulai memasuki kegiatan tadarus pedagogik ini di tahun ketiga kalau uh, saya tidak salah, bahwa ini adalah komitmen dari P2G dalam menghadirkan satu budaya literasi terutama di bidang pendidikan. Bapak Ibu telah hadir hari ini seorang tokoh pendidikan yang inspiratif, yang memiliki banyak prestasi, yaitu Bapak Dr. Suparno SPD MPD. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, karena memang kesibukan Pak Suparno ini yang luar biasa, sehingga kita uh, sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi terkait dengan prestasi-prestasi beliau. Izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu profil singkat tentang narasumber atau pembedah pada kesempatan kali ini. Bapak Dr. Suparno SPD MM merupakan Kepala SMA Lab School Jakarta, meraih predikat doktor pada jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pengalaman beliau diantaranya adalah menjadi wakil kepala dan juga saat ini telah menjadi kepala SMA Lab School selama kalau tidak salah 8 tahun. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan yang diraih oleh Pak Suparno ini diantaranya adalah Kepala Sekolah Inspiratif dari Kemendikbudristek pada tahun 2022. Lalu kemudian beliau juga memperoleh gelar Inspirational Leader Award dari International School Award Taylor's University tahun 2023. Lalu kemudian yang paling baru adalah Pak Suparno ini merupakan leader in multicultural education dari World School Summit tahun 2024 yang diselenggarakan di Uni Emirat Arab. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung saja mendengarkan kisahnya, pengalamannya terkait dengan prestasi-prestasi beliau di bidang pendidikan. Kepada Pak Ano, saya persilakan. Terima kasih Mas Ahyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu dan diberikan kekuatan untuk melanjutkan puasanya. Jadi sore hari ini mohon maaf sebelumnya karena harusnya kemarin sore, jadi baru bisa sekarang karena memang setiap sore ada kegiatan dan hanya bisa paling sebentar, tapi mau sedikit berbagi saja terkait beberapa aktivitas yang sebenarnya kalau yang lain bedah buku ya seru. Nah, saya tanya Kang Iman nih, ngapain saya bilang kalau catatan perjalanan juga 5 menit selesai gitu. Tapi boleh sedikit berbagi barangkali apa-apa yang kemarin sudah eh, kita lewati dan ya kalau mungkin nanti ada inspirasinya semoga ini bisa sedikit menginspirasi. Jadi teman-teman semua kadang-kadang perjalanan seorang itu bisa membuat kita juga punya inspirasi. Begitu juga saya gitu. Ketika dulu melihat banyak orang untuk kemudian keluar gitu ya beraktivitas, menjalin komunikasi, bahkan punya teman di luar itu udah seneng banget gitu. Gimana ya caranya seperti itu gitu. Nah, saya itu sebenarnya besar lahir di lab school itu dari tahun 2002.
Dan 2 tahun setelah itu 2004 itu saya mulai perjalanan keluar itu waktu itu di Adelaide di Australia Selatan. Itu tentang apa namanya? Saya membawakan waktu itu tentang pendidikan damai, jadi peace education, karena yang ngadain adalah UNESCO. Nah, di situ presentasi pertama saya, tapi bersama tim. Menurut saya itu menarik karena ya pertama ke luar negeri, kemudian pertama naik pesawat juga. Jadi dan itu gratis, artinya tidak semua juga perjalanan-perjalanan itu kita harus mengeluarkan biaya. Dan banyak sekali kita ketemu tokoh-tokoh saat itu, tokoh pendidikan dari berbagai negara di seluruh dunia, dan seru banget karena kita presentasi di sekolah. Kemudian tahun kedua itu di Libanon, mungkin teman-teman nggak pernah mikirin ke sana, tapi saya ke Beirut saat itu. Saya presentasi tentang apa namanya teaching value through physics. Jadi karena saya guru fisika, jadi bagaimana sih ngajarin nilai-nilai itu melalui pembelajaran fisika. Nah, saya presentasi eh, di depan teman-teman di sana. Memang kebanyakan Arab karena pendanaannya sebenarnya dari Amerika. Di sana ada IUB, American University in Beirut, dan besar sekali sekolahnya. Jadi mungkin yang menarik saat itu adalah kalau orang-orang cari mana yang paling cantik itu menurut saya itu orang Libanon karena dia jajahan Perancis tapi sebenarnya dia di Arab. Dan itu menarik sekali ya. Itu bagian kedua yang itu luar biasa. Dan kami saat itu dilepas. Bahasa Inggris saya belum terlalu bagus karena basicnya guru fisika. Tapi terus kita suruh cerita. Terus saja setiap tahun ada 2000 itu 2005, 2006, kemudian ke NSKD ke Belanda itu juga tentang peace education. Kemudian 2006 juga ke Jepang bicara tentang tsunami. Jadi apa kunjungan ke sana, kita presentasi tentang tsunami dan lain-lain. Kemudian 2007 ke Mesir, 2008 dan seterusnya. Ada terus dan sampai sekarang. Setiap tahun misalnya ke Harvard University dengan Pak Kornas gitu ya. Itu menjadi pelajaran yang luar biasa. Nah, di tahun 2022 itu kebetulan saat itu saya memenangkan untuk Kepala Sekolah Inspiratif yang sebenarnya itu mungkin sulit untuk dicapai kalau misalnya kita itu dari swasta. Jadi memang tidak beruntungnya swasta itu kalau yang berjenjang itu suka ditolak-tolak di awal di tingkat mungkin kabupaten kota gitu ya, di tingkat provinsi gitu. Tapi karena saat itu masih pandemi, jadi semua orang boleh langsung mengirimkan portofolionya, mengirimkan ke pusat, dan pusat yang menyeleksi. Akhirnya terpilih 20 besar Indonesia, kemudian kita dikumpulkan di Ancol, ketemu Kang Iman juga saat itu, mewakili P2G, dan terpilih 10 terbaik. Jadi kita dikasih apresiasi. Nah, itulah saya merasa, oh ini kayaknya udah maksimal nih kalau di tingkat nasional. Tapi di forum yang membawa nama kepala sekolah di level internasional, saya belum punya. Akhirnya ya kita mulai mulai cari-cari ini gimana supaya bisa benar-benar sendiri, tapi di kancah internasional kita mencari mencari sendiri gitu ya. Nah, kalau bicara konferensi, sebenarnya ini ya sebenarnya pertemuan biasa saja. Teman-teman juga sudah tahu pasti ya eh, apa itu konferensi, kemudian peserta dari berbagai negara di dunia biasanya karena internasional namanya internasional ya. Kemudian eh, peserta di dalam konferensi internasional atau international conference bisa dari berbagai kalangan akademisi, praktisi juga gitu ya. Nah, itu yang kita terjemahkan dari kata konferensi internasional. Dan memang ada yang gratis seperti yang saya sampaikan, kalau memang dapat sokongan biaya penuh dari sponsor, tapi ada yang berbayar. Nah, yang saya ikuti itu yang berbayar. Jadi memang sebenarnya tadinya itu hanya lewat saja di beranda begitu ya. Terus saya telusuri informasinya ini apa ya gitu. Oh, yang ngadain ternyata eh, eh, teman-teman dari India misalnya. Terus oh bayar. Waktu itu bayarnya 460 US dollar. Jadi ya kita kita kemudian melakukan proses itu, kemudian
mengisi data dan lain-lain, kemudian sebelum masuk lebih dalam biasanya ada proses pembayaran dan kita ikut atau tidak. Jadi eh, biasa ada konfirmasi di sana. Nah, sebenarnya yang kemudian menarik itu adalah apa yang tadi di awal juga diceritakan bahwa dengan mengikuti berbagai forum internasional atau konferensi, itu kita bisa membangun dan memperluas relasi. Ya, ketemu orang, kemudian ketemu berbagai kalangan, baik akademisi maupun pengusaha juga ada gitu ya. Atau inventor atau penemu-penemu ya penemu itu kan banyak ya, menemukan game terbaru, terus menemukan, nah kemarin di Dubai itu menemukan cara mengetahui kepribadian kita tapi melalui sebuah apa ya permainan begitu dan akhirnya ketemu rumusnya. Oh ternyata kepribadian saya itu seperti ini berdasarkan permainan itu. Itu juga menarik karena anak-anak muda gitu ya. Kemudian kita jadi tahu perspektif bahwa oh di luar tuh sebenarnya yang sederhana-sederhana itu digarap gitu tapi serius. Sementara sebenarnya banyak sekali ide-ide di dalam negeri yang harusnya dipersembahkan dalam satu forum yang lebih besar, yang juga bisa mengundang dari berbagai negara gitu ya. Mungkin kita pernah lihat ada eh, TEDx gitu atau forum-forum serupa gitu juga menarik. Kemudian kalau mau lebih tinggi lagi ada publikasi artikel ilmiah. Eh, jadi banyak akademisi-akademisi, kita sebut di sini dosen, yang kemudian mempresentasikan yang dia susun. Kemudian artikel ini kan akan masuk ke kategori publikasi dan bentuknya presentasi proceeding. Jadi kan kalau kita di eh, apa namanya di mungkin di master atau di doktoral itu biasanya ada tugas untuk menerbitkan satu jurnal gitu ya yang indeksnya biasanya kalau tingkat doktor itu indeksnya tinggi gitu ya, nggak bisa sedang lagi. Jadi kalau mungkin hanya Sinta, Copernicus dan lain-lain itu sedang, tapi kalau sudah doktoral biasanya tingkatnya levelnya itu sudah yang Scopus. Nah, itu kan juga butuh jam terbang juga gitu. Sehingga yang hal-hal seperti ini yang rasanya juga pengen kita bangun. Kemudian tentu dalam proses perjalanan itu bisa mendapatkan pengalaman baru. Tadi kan ketemu orang, ketemu inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Itu berarti ada pengalaman baru karena apa namanya kita jadi kayak tambah wawasan gitu dan di dalam kesertaan itu kita juga eh, punya perspektif bukan hanya tentang pendapat atau view orang tentang satu masalah, tetapi bagaimana orang menanggapi sesuatu dengan caranya begitu. Jadi bukan bukan hanya dengan apa ilmunya, tapi dengan cara gerak-geriknya dan lain-lain, cara berpakaian gitu ya, mengasah kemampuan diri. Challenge paling utama tentu di bahasa ya. Saya berada kenapa challenging itu nanti barangkali bisa diceritakan, tetapi saya hanya ingin challenge diri saya saja pada kesempatan yang sendiri gitu ya. Nggak ada yang ngatur sama temen atau apa. Kemudian berada di forum yang menurut saya sih harusnya asing begitu. Kemudian mendorong melakukan inovasi. Nah, pentingnya akademisi untuk mengikuti konferensi internasional juga mendorong inovasi akademisi tersebut. Caranya ya kalau diadakan di luar negeri maka harus berkunjung ke negara tersebut untuk memperluas wawasan. Jadi tadi yang saya sebut mengetahui budaya masyarakatnya, kemudian teknologinya, solusi atas masalah di berbagai bidang negara tersebut dan lain sebagainya. Jadi isu-isu kritis terutama di bidang pendidikan itu diangkat karena konferensinya kan tentang World School Summit gitu ya atau misalnya tentang International School Award gitu. Itu sebenarnya dua organisasi yang sama mengadakan dua agenda yang mungkin sedikit berbeda tapi sebenarnya relatif mirip gitu. Nah, tantangannya apa sih? Tentu tantangannya pertama adalah bahasa asing karena international conference kan. Mungkin bagian teman-teman juga sudah keren gitu ya bahasa Inggrisnya, tapi kalau kita di challenge gitu ya sendiri gitu ya, tidak ada temennya, kemudian yang lain cas Jesus dan lain-lain, kemudian kita berusaha mendengarkan itu beda apa ya auranya beda gitu ya. Nah, di situ menurut saya itu jadi menarik buat saya, apalagi
ini panitianya itu seluruhnya dari India. Jadi kebayangkan pegelnya dengerin orang mereka ngomong gitu. Jadi ya harus menerjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Kemudian ini maknanya apa ya? Karena kadang-kadang pelafatannya itu juga agak sedikit aneh gitu ya. Jadi ya kadang-kadang lihat gaya ngomongnya yang harus bergerak kepalanya dan lain-lain. Terus lokasi, karena lokasi kegiatan di luar negeri sehingga harus mengeluarkan lebih banyak biaya. Tapi bisa dipilih gitu, karena conference ini pernah ada juga di Bangkok yang saya ikuti, International School Award, kemudian pernah ada juga di Malaysia, kemudian ya kemarin kebetulan dapat waktunya yang di Dubai, maka saya ikut yang di Dubai yang terakhir. Kemudian penyelenggara, misalnya panitia penyelenggara yang berasal dari India membuat forum yang diikuti dipenuhi sebagian besar peserta memang dari India, sehingga kehadiran kita seperti asing di antara mereka. Nah, justru itulah tantangan yang ingin kita hadapi, challenge buat diri kita sendiri terkait dengan apa-apa yang ingin kita dapatkan gitu. Saya pernah pertama kali ke Amerika juga sendiri, waktu itu ke Pittsburgh, ke Pittsburgh University, eh, tapi kerjasama dengan Carnegie Mellon University karena waktu itu saya didanai oleh NASA untuk ada kamera yang barangkali kalau teman pernah lihat yang ada di Curiosity, nah itu kan bisa bergerak 360 derajat tuh. Nah itu dikasih ke lab school saat itu dan kita ada workshopnya di sana. Nah saat itu saya sendiri kemudian dengan perjalanan panjang kalau ke sana itu duduknya saja 22 jam dan itu challenge sekali karena sendirian dan saya tertinggal pesawat begitu karena ada urusan imigrasi harus ditahan dulu dan baru dapat pesawat besoknya gitu ngubungin KBRI kemudian di tinggal bersama orang teman-teman di KBRI di sana saat itu tahun 2009 karena belum ada WA dan lain-lain jadi masih pakai telepon saja gitu. Dan itu menurut saya menjadi pengalaman yang luar biasa gitu ya. Karena karena ya lokasi kemudian penyelenggara dan saya merasa asing tetapi saya belajar banyak dari kegiatan. Makanya tidak lupa gitu. Itu kegiatan yang saya ingat banget itu. Kemudian waktunya juga waktu penyelenggaraan yang singkat sehingga informasi yang diserap sangat padat. Ini tentang World School Summit. Jadi kegiatan ini hanya 3 hari fixnya sebenarnya, tapi intinya hanya ada di satu hari di hari Sabtu gitu ya. Jadi sehingga padat sekali kegiatannya itu dari mulai pagi betul-betul sampai selesai di malam hari. Karena memang dipadatkan. Sebenarnya selalu ada tawaran excursion, tapi selalu saya tidak ikut. Biasanya saya hanya ikut kegiatan inti saja. Karena mungkin supaya efektif biayanya tidak terlalu mahal. Kalaupun mau biasanya kita jalan sendiri. Karena kalau ngikut grup biasanya lebih mahal. Jadi tantangan yang saya hadapi lebih ke tentang bahasa, tentang lokasi, kemudian penyelenggaranya siapa gitu ya. Nah, saya lagi challenge juga untuk misalnya yang School Summit tapi yang Eropa gitu ya. Jadi itu mungkin lebih lebih menarik lagi gitu ya. Kemudian waktu. Nah, sebelum ke aksi nyata sebenarnya ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum mengikuti konferensi internasional. Karena nggak mungkin lah ya kita mau pergi sendirian kemudian tanpa persiapan yang optimal gitu. Ini yang menurut saya harus jadi catatan gitu. Jadi 5 hal penting itu adalah rencana perjalanan. Kalau kita sudah misalnya memilih konferensi, mempertimbangkan dengan cermat jika konferensi internasional diadakan di luar kota atau di luar negara untuk memulai pesan tiket, transportasi, dan itu saya lakukan sendiri gitu ya. Kalaupun butuh visa berarti visa kita kayak ke Dubai harus ada visa sekarang gitu, nggak diproses dulu dan lain-lain. Jadi kontak teman-teman yang kemudian bisa ngurusin. Kemudian jaringan dan kontak. Nah, ini relate sama nomor 1 juga. Temukan pembicara atau peserta konferensi yang mungkin bermanfaat. Karena kebutuhan saya itu lebih kepada isu-isu kritis di bidang pendidikan saat ini, maka saya ngikutin ini gitu. Tapi mungkin barangkali tidak relate sama yang teman-teman butuhin. Wah, terlalu mahal atau biasa saja gitu. Ya, itu jadi pilihan gitu ya. Tapi buat
buat saya ini yang kemudian saya butuhkan gitu. Kalau di level nasional kan sudah. Nah, kita mau coba di level internasional. Dan karena memang ada proses-proses yang kemudian kita harus jalani sebelumnya. Jadi, cuman saya memang agak malas kalau buat kartu nama dan lain-lain itu biasanya lebih ke chat-chat saat konferensi saja. Kalau dibutuhkan biasanya saya catat nomornya. Kemudian peralatan dan materi presentasi. Jadi biasanya ini kalau kita memang ada tuntutan untuk presentasi, seperti ketika di eh, mana Bangkok, itu karena saya juga ditawari untuk jadi panelis, maka itu saya siapkan betul, maka itu yang harus kemudian disiapkan. Jadi memang kita harus memastikan bahwa materi yang kita bawakan itu memang mewakili, ya kalau bicara tentang educational system mewakili Indonesia tentunya, dan kita bedah materinya. Kemudian yang keempat adalah penelitian dan materi pendukung. Nah, ini relate juga nomor 3. Jadi eh, karena sudah mewakili negara, jadi agak agak berat ya bicara tentang sistem pendidikan di satu negara, berarti kan kita mewakili. Kemudian materi-materinya, materi pendukung itu yang kemudian kita siapkan. Kemudian pertimbangan gaya berpakaian dan protokol. Ya, sebenarnya ini standar ya. Ya biasanya kalau cowok pakai jas atau cewek pakai blazer atau ya batik juga nggak ada masalah. Jadi saya pikir itu eh, kembali ke orangnya masing-masing gitu ya. Nah, aksi nyata yang kemudian dilakukan, pertama saya melakukan pendaftaran konferensi. Kan saya udah milih nih, udah milih, kemudian melakukan proses pendaftaran untuk konferensi, kemudian mengisi daftar pertanyaan secara daring. Jadi panitia itu mengirimkan daftar pertanyaan banyak sekali. Eh, Betul-betul menggali background kita, betul-betul menggali pendapat kita itu expertnya di mana, kemudian kawasan kita itu ada di mana, sekolah kita itu kayak gimana, kemudian kita sendiri sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan itu apa. Karena itu akan menentukan kita dapat award-nya apa, gitu. Jadi profil ya, profiling itu diisi betul gitu ya. Makanya kadang-kadang butuh nyusun dulu, biasanya saya draft dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam kayak formnya yang online gitu. Kemudian kita dimintai juga tentang pendapat-pendapat tentang isu pendidikan karena memang tema yang diangkat di sana. Kemudian setelah itu selesai, saya melakukan proses pembayaran, kemudian memesan akomodasi, semuanya ya, lokasinya di mana, hotelnya di mana, kemudian kita udah pesan pesawatnya dan lain-lain gitu ya. Bagaimana dari bandara ke lokasi dan lain-lain itu. Saya pikir wajar lah, teman-teman juga pasti juga akan melakukan hal yang sama gitu, melakukan perjalanan, kemudian terlibat aktif di dalam konferensi karena menurut saya udah bayar mahal, jadi ya saya berusaha untuk bisa aktif di dalam konferensi. Nah, di dalam World School Summit kemarin itu sebenarnya ada 9.754 applicants. Jadi mereka memasukkan aplikasinya. Ini rilis dari panitia ya. Kemudian yang hadir di sana itu 75 orang. Jadi kita round table sifatnya, kemudian apa namanya dari Asia Tenggara, kemudian Asia sendiri, kemudian ada Afrika juga gitu karena mungkin Afrika juga dekat dengan kondisi di sana. Kalau waktu di Dubai itu lebih banyak memang Asia Tenggara sama Asia Selatan. Jadi apa ya? eh, Makanya orang kan biasanya nyari yang lebih dekat gitu ya. Ketika di Malaysia juga gitu, lebih dekat kepada yang Asia Tenggara sama Asia Selatan. Jadi ya saya juga kaget apakah betul uh, aplikasinya sampai segitu banyak. Dan ini diikuti oleh guru, konselor, kemudian kepala sekolah gitu ya. Um, Kemudian manajemen sekolah, direktur biasanya itu juga ikut di dalam kegiatan ini. Nah, ini ketika yang foto sebelah kiri itu ketika di Dubai, yang edisi ke-13, kemudian ketika yang di kanan itu ketika saya menerima penghargaan sebagai Inspirational Leader Award di Bangkok ya, tahun 2023. Kalau yang di sebelah kiri itu tahun 2024, yang kemarin barusan. Jadi di forum itu memang para awardee itu dipanggil ke depan satu-satu gitu ya. Nanti akan dibagikan apa namanya penghargaannya. Nah, sesuai isian
ketika di Bangkok itu dapat Inspirational Leader Award, sama seperti kepala sekolah inspiratif lah ya, kayak waktu di tahun 2022. Nah, waktu di kemarin terakhir itu kok dapatnya Leader in Multicultural Education, mungkin tulisan saya lebih mengarah ke arah sana gitu ya. Jadi itu yang kemudian diberikan. Kemudian dan biasanya menghadirkan juga apa namanya eh, orang-orang yang memang di negara itu, misalnya Dewan Pendidikan di negara itu. Kalau kemarin di Dubai ya orang Dubai, kalau di waktu di Bangkok ya ada ketemu orang. Tapi mostly misalnya sampai mengundang artis India begitu ya. Kemudian ini mantan menteri apa namanya? Ya kalau di sini Menko begitu ya yang sudah menjabat sebelumnya. Nah, ini ketika di Bangkok 2023. Jadi karena dua kegiatan itu mirip sama dan panitia sama. Jadi International School Award sama World School Summit itu sebenarnya sama. Kemudian saat di sana saya ditawari untuk kita dengan berbagai negara ya. Ini ada Laos, kemudian ada Indonesia, kemudian ada Pakistan, kemudian ada Filipina, kemudian ada India, kemudian ada negara di Oseania, salah satu negara di Oseania juga saat itu. Nah, kita bicara tentang different countries and their education system. Nah, yang menarik teman-teman, sebenarnya ada beberapa perbedaan juga yang saya tangkap ya dari proses pembicaraan saat itu, karena ternyata setiap negara itu ya walaupun mirip-mirip, ternyata proses pengelolaannya tentu beda gitu ya. Mata pelajaran di India memang sedikit mirip dengan di Indonesia, sama banyaknya gitu. Tapi kalau di sana tuh nggak ada nyebut sekolah internasional sama sekolah kurikulum nasional, nggak ada gitu. Oh, mandatorinya ini, kemudian yang kemudian dia bisa kembangkan di sekolah ini, itu udah. Jadi biasanya lebih akrab mereka menyebutkan misalnya mau kurikulum yang mana nih modelnya gitu ya. Kalau teman-teman yang lain, oh ini modelnya Montessori, kemudian ini modelnya Australian kurikulum gitu. Dan yang menarik juga ketika misalnya salah satu apa namanya moderator, kira-kira kalau disuruh menyebutkan negara mana yang cukup bagi Anda menginspirasi dalam proses sistem pendidikannya, nah kalau kayaknya sih serupa ya kalau di Indonesia itu nyebutnya Finland gitu. Nah, negara lain enggak gitu. Jadi beberapa negara Oseania merasa Australia paling bagus gitu ya. Kemudian teman-teman di India menyebut bahwa sistem pendidikan Inggris paling bagus gitu ya. Jadi eh, ternyata tidak seragam juga gitu ya. Kebutuhannya bisa beda-beda. Nah, itu saya mendapatkan perspektif. Kemudian kita juga bicara tentang student meals atau makan siang gratis gitu ya. Makan siang gratis itu menarik gitu. Dan ternyata kalau di kita baru menjadi apa ya, untuk ibaratnya kampanye, belum terjadi barangkali, di negara lain sudah gitu. Finland ada gitu ya. Jepang tidak gratis, tetapi itu harus ada gitu ya. Dan ininya tinggi gitu, grade-nya. Malaysia ada dengan apa namanya bagi mereka yang kemudian eh, mungkin pendapatannya sekian ke bawah gitu. Begitu juga Singapura juga ada bagi mereka yang pendapatan sekian ringgit ke bawah orang tuanya, maka diberikan makan siang gratis. Tapi kalau India itu memang seluruh negara dijamin gitu ya. Nah, menunya barangkali yang berbeda dengan negara yang lain karena merasa itu penting untuk diadakan, dan beberapa negara Asia Selatan lainnya juga mengadakan hal yang serupa. Dan saya belum bisa cerita di Indonesia saat itu karena memang belum ada program itu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Artinya negara-negara Eropa juga melakukan itu. Eh, Begitu juga beberapa negara Asia lainnya. Jadi ya butuh biaya besar tentunya, tapi artinya kan secara pengalaman itu sudah dilaksanakan oleh negara-negara yang lain. Ini nggak bicara tentang program 02, tapi ya kita bicara tentang itu memang. Kemudian topik-topik yang dibahas, nah ini topik-topik yang kemudian dibahas di sekarang ya. Nah, ini yang terakhir yang dibahas di Dubai kemarin. Ada dua keynote speaker waktu itu bicara tentang future of education.
Jadi navigating innovation and technology in the classroom. Bagaimana teknologi itu kemudian sangat memengaruhi proses yang ada di kelas, itu dia ceritakan semuanya. Tapi sebenarnya memang benar-benar tidak bisa menggantikan fungsi guru gitu ya. Jadi itu disadari di level internasional juga dibahas. Artinya kan sebenarnya sama ya. Apa yang terjadi di sini dan yang terjadi di luar juga sama. Oh, kok sama ya gitu. Kemudian yang mantan menteri tadi juga bicara tentang benefit of government policy in educational system. Jadi ini juga penting disampaikan gitu ya, karena bagaimanapun juga pendidikan itu sangat terpengaruh dengan proses politik juga gitu. Jadi bagaimana polisi-polisi pemerintah itu atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi sistem pendidikan gitu ya. Kurikulum Merdeka misalnya, kemudian apa BOS, kemudian Kartu Indonesia Pintar, kemudian kemarin yang di DKI sedang marak misalnya yang sempat ditinjau ulang kemudian dikembalikan lagi yang ke mahasiswa misalnya, itu kan juga government policy. Jadi kita bahas semuanya di situ. Kemudian yang panel itu kita mendiskusikan tentang assessment strategies for the modern classroom beyond grades and exam. Jadi kalau sekarang itu kita kenalnya kayak formatif, sumatif, kayak gitu-gitu, mungkin di modern classroom tidak seperti itu lagi. Role play itu dikembangkan, kemudian bagaimana proses-proses diskusi itu menjadi sebuah assessment, gitu ya. Kalau dulu ada FGD gitu ya, kemudian ada LGD gitu. Nah, itu assessment sebenarnya. Kemudian beberapa assessment modern juga kita bahas. Jadi bukan hanya apa namanya eh, grading sama ujian semata, tetapi ada proses-proses yang dilakukan untuk lebih bermakna begitu ya. Kalau sekarang kan lagi model misalnya tentang apa namanya asesmen diagnostik itu, baik kognitif maupun non kognitif. Karena melalui asesmen diagnostik atau diagnostik test itu menjadi menarik untuk tahu apa kebutuhan siswa sebenarnya, baik di level kognitif maupun non kognitif. Perasaannya, kemudian kesiapan belajarnya, kemudian dia juga sekarang sedang apakah ada masalah keluarga itu ditanyakan. Nah, yang lain-lain tentu mata pelajaran butuh informasi awal sehingga ada proses-proses yang kemudian bisa mendukung dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi maka bahasanya beyond grades and exam. Kemudian kita juga masih membahas tentang isu-isu kritis lainnya. Misalnya kita punya keresahan yang sama sebenarnya terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Di mana-mana itu sekarang, oh iya ya ini lagi kita bahas nih di Indonesia, apalagi di kurikulum Merdeka itu, konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu masih menjadi masalah gitu. Masih menjadi masalah karena kelas size-nya yang begitu besar gitu ya. Kita juga bicara berapa sih normalnya apa namanya rasio kelas itu ditanyakan di dalam form tadi. Oh, yang normal itu misalnya 1:13 itu dianggap lumayan lah ya tengah-tengah gitu ya. Jadi satu guru itu untuk 13 atau sampai 15 siswa gitu. Jadi itu yang kemudian paling tidak itu bisa lebih efektif gitu ya. Karena kalau misalnya terlalu besar, khawatirnya juga tidak efektif. Walaupun ada saya lihat sekolah-sekolah di Indonesia juga yang kelas size-nya itu besar, tapi tetap bisa handle gitu. Berarti gurunya emang keren banget gitu ya. Tapi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu rasanya agak sulit kalau kelas apa ya, kelasnya terlalu besar karena eh, eh, tentu tidak mudah untuk mengelola segitu banyak siswa gitu. Jadi itulah topik-topik yang kemudian kita bicarakan di sana. Nah, teman-teman semua, kerisauan kita itu juga sebenarnya sama. Di luar juga sedang dibicarakan tentang bagaimana 21st century learning scenario untuk siswa itu dilakukan. Karena mereka itu sekarang betul-betul jadi warga dunia gitu ya. Jadi ngerasa jadi global citizen. Jadi mindsetnya itu mindset kewirausahaan gitu. Jadi want to achieve something on their own. Jadi
memang mereka itu betul-betul pengen punya karya yang kemudian apa yang kemudian ada yang pengen menciptakan sesuatu, kemudian orang lain mengakui karyanya gitu. Dan itulah yang terjadi. Makanya maaf ya, mungkin ada kalau ada lulusan-lulusan mahasiswa-mahasiswa itu saya lihat sudah mulai mikir-mikir tuh kalau mau masuk ke dunia kerja yang kayak kantoran gitu ya, karena mereka lebih ingin create something gitu. Kalau kita sebagian besar itu adalah apa namanya digital imigran, kalau mereka digital natives. Kan generasi yang sekarang memang lahir sudah dunia digital gitu. Kalau kita masih imigran gitu ya, dulu kan belum ada handphone, kemudian semua masih manual gitu. Tapi mungkin kalau generasi teman-teman yang baru sudah digital native juga gitu. Jadi fokus ke life and career skill, kemudian fleksibel, adaptif, kemudian leadership and responsibility-nya itu kuat gitu ya. Kemudian forward looking. Jadi melihat itu betul-betul ke depan tuh kayak gimana ya gitu. Makanya ini kira-kira dibutuhin nggak sih? Itu penting banget nggak sih buat aku dan lain-lain. Sebenarnya di sisi itu lumayan ya, lebih. Kalau kita kan kadang-kadang berpikirnya yang penting besok atau seminggu ini atau ini aman lah gitu. Jadi kemampuan untuk berkolaborasi, kemudian interpersonal communication skill itu betul-betul diasah. Karena ke depan itu kan bukan academic skill, tapi lebih kepada interpersonal communication skill sama collaborative skill. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya bahasa kolaboratif itu betul-betul apa ya dikuatkan gitu. Kemudian 21st century learning skenario untuk anak-anak itu lebih ke adaptive learner. Jadi kan konon mereka yang kemudian mudah beradaptasi atau cepat beradaptasi, mereka yang bisa survive gitu ya. Jadi literasi teknologi dan informasinya itu kuat gitu. Kalau kita literasi membaca saja baru separuh dari pelajar di Indonesia itu mencapai kompetensi minimum. Itu literasi membaca. Makanya hoax di mana-mana. Makanya pasang 02 itu menang karena memanfaatkan itu gitu. Jadi literasi apalagi numerasinya, kemampuan numerasi kita itu hanya sepertiga pelajar di Indonesia itu yang kemampuan numerasinya di atas rata-rata minimum. Efeknya apa? Efeknya adalah daya dukung, daya saing kita menjadi rendah. Ya, itu baru dua diukur, belum literasi tentang teknologi dan informasi. Kalau ini diukur juga di asesmen nasional barangkali mungkin akan makin kelihatan. Karena tadi itu hasil asesmen nasional 2021. Jadi hanya separuh dari pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan numerasi di atas rata-rata. Kemudian hanya sepertiga pelajar di Indonesia itu yang memiliki kemampuan numerasi di atas rata-rata. Kemudian ya ini relate juga sama forward looking, jadi collaborative learners. Tapi ini kan sebenarnya juga tampak di kurikulum sekarang itu bahwa kolaborasi itu betul-betul digalakkan gitu ya, nggak bisa sendiri-sendiri, dan ini menjadi challenge kita semua. Kemudian di situ ada learning and innovation skills, creative and curiosity, kemudian problem solving skill dan risk takers. Jadi ini ciri-ciri lah, ciri-ciri anak-anak yang pada level-level sekarang. Unusual choices will always have an unusual challenge. Jadi pilihan-pilihan yang tidak biasa itu akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan yang tidak biasa juga gitu. Jadi nggak bisa nyaman-nyaman saja gitu, karena yang dipilih sudah membuat orang sebenarnya nggak nyaman gitu. Artinya memang tidak biasa gitu. Maka sebagai pemimpin kita harus punya integritas, kemudian kita bisa juga menginspirasi, eh, kemudian sekali lagi kolaborasi. Jadi kepala sekolah, educators, kemudian counselors itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka harus membangun kolaborasi di antara satu dengan yang lainnya. Para guru juga begitu. Bahasanya saja sekarang ada namanya komite pembelajaran, ada kemudian apa namanya uh, ya eh, beberapa ikatan-ikatan yang kemudian menyatukan gitu ya. Kalau dulu mungkin namanya musyawarah guru mata pelajaran dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau sekarang itu
ada komite pembelajaran, dan ada juga bagian-bagian yang lain yang menyatukan, misalnya menjadi satu forum dan lain-lain, kolaborasi. Kemudian kolaborasi bukan kompetisi. Jadi sudah saatnya kita itu betul-betul menguatkan di sisi kolaborasi, jadi bukan hanya kompetisi. Nah, future student itu lebih ke inquisitif. Jadi apa ya? Curiosity-nya itu kuat gitu loh. Kemudian kayak pengen tahu gitu. Kemudian percaya diri, kemudian Apa, Dek? kemudian sociable dan fleksibel. Ini ciri-ciri pelajar ke depan. Maka tantangannya sebagai guru juga kan pasti nggak boleh kaku juga kan ya. Karena mereka orang yang memang curiosity-nya tinggi, kemudian ya ada percaya diri juga. Kadang-kadang mungkin bagi saya ya milenial begitu eh, atau generasi X gitu ngerasa anak-anak ini kok songong ya gitu. Itu sebenarnya pembawaan saja karena rasa confidence-nya tinggi gitu ya. Kemudian ya dia fleksibel. Terus tantangannya anak-anak sekarang itu mostly memang terlalu banyak informasi yang masuk. Jadi load informasinya terlalu banyak gitu, baik dari sosial media, kemudian dari berbagai bidang gitu ya. Yang itu tuh kadang-kadang mana dulu yang mau diolah gitu ya. Kemudian penelitian hanya 7 menit siswa itu bisa fokus. Jadi ini menarik juga data ini untuk kemudian kita pahami apa namanya di proses pembelajaran kita. Nah, kita bisa nggak mengambil 7 menit itu untuk kemudian bisa apa namanya bisa manfaatkan betul gitu ya. Dapat apa ya di 7 menit itu. Tapi emang harus kita manfaatkan betul gitu. Kemudian memproses data cepat tapi tidak dalam. Jadi ini ciri-ciri atau tantangan mengelola anak-anak yang sekarang itu. Kemudian terlalu tergantung sama teknologi pastinya, digital native gitu. Kalau kita kan digital immigrant. Jadi mungkin kalaupun internet mati dan lain-lain kita masih bisa oh ya baca buku, kemudian tidak selalu tergantung sama teknologi gitu ya. Kalau mereka sudah sangat tergantung sama teknologi, karena lahir sudah dengan teknologi sehingga ya mau nggak mau mereka terus saja sangat tergantung sama itu gitu. Makanya stres banget kalau internet. Jadi lebih stres internet mati daripada mungkin tidak ada makanan di rumah. Kemudian mudah terdistraksi. Jadi godaannya itu kalau apa ya ibaratnya digoda sedikit itu gampang terdistraksi. Mencari instant gratification. Nah, ini juga yang barangkali menjadi catatan-catatan penting ketika kita mengelola generasi-generasi zaman sekarang. Guru mesti gimana sih? Guru mesti jadi communicators, kemudian adaptors. Jadi juga jangan kita nggak ikut panas gitu ya, tapi kita menyalurkan gitu. Kemudian the learner. Nah, Tadarus ini bagus menurut saya sih, karena dari kemarin itu saya melihat speaker-speaker yang bagus gitu cerita tentang apa namanya tentang buku-buku yang sedang dibacanya berdasarkan ya, beserta dengan ideologinya pastinya ya. Yang kalau itu mungkin kita serap sendiri itu bisa jadi juga bisa tersesat gitu ya. Tapi kalau dibicarain bareng, ya, didiskusiin bareng itu menjadi menarik gitu ya. Atau isu-isu pendidikan yang lain gitu ya. Kemudian jadi the facilitator, kemudian jadi role model. Kadang-kadang anak kita mengambil jalannya itu berdasarkan role model. Jadi entah itu gurunya, entah itu orang tuanya, entah itu orang yang dia temui yang sangat dia idam-idamkan memiliki profesi seperti itu. Jadi kalau guru biasanya betul-betul harus jadi ya pengennya sih mestinya bisa jadi role model anak-anak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian ditanamkan dan ini kita bahas ya. Ini bagian materi salah satu speaker yang coba saya apa namanya saya tangkap saat itu terkait dengan apa yang kemudian mesti kita lakukan di pendidikan abad 21 ini. Nah, eh, untuk school leader, jadi misalnya di sini ada teman-teman yang mungkin kepala sekolah atau misalnya atau pimpinan-pimpinan lembaga gitu, maka yang harus dilakukan adalah membuat rencana. Karena
Kalau saya selalu biasanya mendasarkan pada hal-hal yang berdasarkan situasi yang harus kita hadapi seperti apa. Situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa, yang kita mau lakukan seperti apa, kemudian kita mesti bikin refleksi. Jadi make a plan. Kemudian bikin tim yang keren. Karena kita nggak bisa sendiri, makanya tadi kan ada kolaborasi kan. Tim yang bagus itu akan menguatkan kita. Kalaupun suatu saat kita mungkin berhalangan, ada tim yang bisa menjelaskan. Kalau suatu saat kita berada pada posisi yang sedang tidak sekuat sebelumnya, itu ada tim yang menguatkan. Jadi tim itu bagus. Seperti halnya di sekolah, biasanya kita bikin small team juga gitu. Nggak semua guru itu kemudian bisa kemudian kita cekoki hal yang sama, tapi eh, ya kita membuat tim yang kemudian bisa bisa kita berikan arahan lebih cepat, bekerja juga lebih cepat, dan mengambil keputusan juga lebih cepat. Artinya kecepatan itu dibutuhkan. Ya, yang lain-lain nanti tinggal ini saja, tinggal mungkin ya apa namanya sosialisasi gitu ya. Kemudian review dan iteration. Jadi terus mereview apa yang kemudian kita lakukan. Nah, karena ada bahasa iterasi, maka kalau di sistem itu kan looping gitu ya, terus-terusan gitu. Jadi nggak berhenti dalam satu loop gitu. Terus, kemudian think long term. Jadi berpikir jangka panjang. Kira-kira ini baik apa tidak untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Mungkin beberapa case yang tadi saya sampaikan itu eh, tidak semua orang butuh itu, tapi bagi saya lagi butuh itu karena mungkin ke depan ada manfaatnya gitu ya. Jadi tidak canggung lagi kalau misalnya kita akan mengadakan konferensi serupa, mengundang orang-orang dari luar, udah kira-kira udah tahu lah ya gitu. Oh ini yang mesti disiapkan. Oh ini yang mesti apa dijalankan. Oh ini materi-materi ini yang kira-kira menggugah selera untuk orang bisa datang gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya di Indonesia itu biaya perjalanannya sudah cukup mahal gitu. Mereka mau nggak ya datang ke sini? Nah, kalau Bali mungkin punya daya tarik gitu. Makanya mungkin beberapa international conference juga dilaksanakan di kota-kota besar gitu. Jadi berpikir jangka panjang. Apa yang kemudian kita investasikan itu kira-kira apa namanya punya manfaat nggak ke depannya. Oke, terakhir eh, ada refleksi. Jadi teman-teman saran saja barangkali kalau misalnya nanti harus memilih konferensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Bisa jadi mengikuti sebuah kegiatan atau acara meskipun mahal tetap dikejar karena butuhnya memang lagi itu. Tapi bisa juga walaupun deket pun gratis pun nggak mau gitu karena ya saya nggak tertarik dengan apa namanya tema yang sedang diangkat gitu. Jadi betul-betul sangat didasarkan pada kebutuhan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan forum dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya orang yang kemudian pantas diberi penghargaan, tapi juga bisa ikut sebagai panelis diskusi. Jadi sebelum kita berangkat di World School Summit itu atau di ASEAN International School Award itu, kita sudah tahu bahwa kita itu sebagai awardee yang memang akan diberikan penghargaan berdasarkan review terhadap apa yang kita ceritakan tadi gitu ya. Walaupun ditulisnya itu melalui online, tapi mereka menilai portofolio kita gitu. Karena di situ kan juga ya seperti halnya kompetisi yang lain ya lah ya, ditanya media sosialnya apa, suka ngomong apa dan lain-lain gitu. Jadi em, itu yang kemudian ditanyakan gitu. Dan hasilnya adalah kemudian kita diberi award gitu. Tapi mungkin eh, sayang ya kalau memang ada forumnya, mungkin lebih baik kita nyemplung sebagai panelis gitu, karena itu menarik gitu. Jadi tertantang gitu. Ya kebayangkan berdiri di depan ratusan orang untuk menjelaskan tentang misalnya posisi Indonesia gitu ya, atau posisi diri kita menanggapi segala sesuatu yang sedang mungkin didiskusikan gitu. Itu akan lebih lebih kehadiran kita itu akan lebih lebih menarik buat diri kita. Kemudian menjalin kontak dengan sesama peserta ya ini mungkin ada kebutuhan ke depan gitu ya. Tadi kan sebenarnya memang salah satu benefitnya kan menambah apa ya, menambah mungkin kenalan gitu ya. Kemudian bisa juga memperluas wawasan. Artinya
Ini yang kemudian kita bisa lakukan sehingga apa yang terjadi pada saat konferensi, kemudian apa yang disampaikan, itu kemudian kita bisa rekam dan kalau misalnya memang ada best practice ya, ya walaupun praktis di sekolah A mungkin itu jadi the best-nya, tapi di sekolah kita mungkin jadi tidak the best gitu ya. Ada best practice sendiri yang kemudian kita bisa lakukan. Tapi nggak apa-apa kan, paling tidak ada yang kemudian bisa menginspirasi. Nah, itu tiga hal yang barangkali saya pesankan kalau misalnya kita ingin mengikuti sebuah konferensi. Ya, tentu bagian yang lain ada berbagai persiapan yang harus dilakukan, persiapan mungkin anggaran dan lain-lain. Kalau memang belum longgar, ya jangan. Biasanya kalau saya itu saya ambil dari uang sertifikasi kan dapat ya. Sertifikasi itu kan per sekian bulan gitu. Kalau sudah cukup, biasanya buat daftar-daftar buat ngikutin seperti ini. Jadi ada kayak ada couplingnya sendiri gitu. Kemudian ya kalau ada yang dekat biasanya ya kita cari yang dekat kayak kemarin di Bangkok karena kemarin kejar di Dubai itu karena waktunya kebetulan bisa dan masih memungkinkan untuk kemudian bisa ke sana gitu ya. Dan biasanya sih apa yang kemudian kita apa ya kita sampaikan pada saat itu akan cukup menginspirasi diri kita. Oh iya ya, tadi itu kita dapat pengalaman seperti ini. Kok orang itu menanggapinya seperti ini gitu ya. Atau mungkin kita jadi kenal juga budaya bagaimana. Oh kalau orang India itu bicaranya begini ya, panjang gitu ya. Kemudian yang lain seperti apa. Karena mungkin ya mereka sudah terbiasa ya di kurikulum mereka untuk berbicara misalnya dengan bahasa Inggris mereka cukup lancar gitu ya. Nah, tapi itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, demikian teman-teman apa ya berbagi informasi terkait dengan catatan perjalanan saya dan memang apa itu yang kemudian saya dapatkan dari proses perjalanan ini sehingga paling tidak, kalaupun kita belum bisa menginspirasi banyak orang, paling tidak kita dapat pengalaman untuk diri kita sendiri yang akhirnya kemudian bisa kita apa namanya kita ya mungkin kita bisa sampaikan kepada mungkin anak kita atau mungkin teman-teman kita gitu ya di organisasi maupun di di kantor. Kira-kira tuh Mas Ahyar masih ada 6 menit. Baik, terima kasih banyak Mas Ano atas paparannya ya, luar biasa sangat menginspirasi sekali Bapak Ibu. Dan ini membuktikan bahwa profesi guru itu tidak boleh memiliki sifat yang inferior ya Bapak Ibu ya. Ini membuktikan Mas Ano ini bahwa menjadi seorang guru ternyata terbuka lebar peluang untuk berkeliling dunia ya Mas Ano ya. Sudah berapa puluh negara nih kira-kira yang sudah disinggahi ini ya Mas Ano ya. Eropa sudah, Amerika, Iya, Timur kayaknya semua Tengah, benua udah ya, Afrika udah. Mesir kan Afrika ya. iya Afrika. Oh iya, Heeh. Australia juga sudah ya Pak. Australia sudah, New Zealand sudah, Luar udah, biasa. ya udah Baik, semuanya. Bapak Ibu di waktu yang singkat ini silakan apabila ada yang ingin disampaikan terkait dengan kisah tadi ataupun tadi ternyata tidak hanya catatan perjalanan ya rekan-rekan semua, tetapi juga Mas Ano memberikan satu pembedahan terkait dengan tantangan-tantangan pendidikan di Indonesia terutama begitu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada pembedah kita hari ini, silakan raise hand dan langsung bertanya saja. Atau seneng sih kalau misalnya dapat perspektif lain gitu, Mas Ahyar. Jadi misalnya teman-teman juga pernah melakukan proses eh, perjalanan di dalam negeri, kemudian jadi panelis begitu ya. Atau tema apa sih yang sedang misalnya hangat diangkat gitu. Kalau kita kan memang suka ngangkat banyak hal lah ya di forum gitu. Tapi mungkin kalau di yang forum-forum gitu, atau ada yang serupa mungkin karena saya nggak tahu itu yang mungkin besar, eh, itu juga bisa gitu. Misalnya beberapa lembaga juga mengadakan itu. Misalnya eh, Acer, kemudian pernah juga yang Yayasan Orbit gitu kan juga pernah mengadakan hal tersebut. Tapi maksud saya em, apa ya? Mungkin ada yang memberikan award gitu ya, sehingga itu menjadi menarik gitu. Bahkan bisa menginspirasi kalau misalnya ada P2G Award gitu kan seru tuh. Jadi
saya jadi kepikiran gitu pengen buat seperti itu offline gitu, terus menghadirkan siapa keynote speaker-nya dan itu saya pikir menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa bicara seharian bicara tentang pendidikan gitu ya, semacam festival begitu. Eh, Kalau Orbit kan bikin festival guru misalnya, nah kita bisa bikin juga hal yang serupa gitu. Iya, kebetulan di sini juga sudah hadir Kepala Litbang P2G ya. Mudah-mudahan ini jadi masukan juga nih Mas Ano ya untuk penyelenggaraan tadi. Satu hal nih Mas Ano yang saya pikirkan adalah dalam dunia akademik kan tadi juga disinggung bahwa ada namanya jurnal-jurnal begitu ya. Dan kita kenal juga ada jurnal-jurnal predator yang kita berikan istilah semacam itu. Nah, mungkin boleh lagi diberikan penegasan Mas Ano terkait dengan uh, penyelenggara dari konferensi mana yang mungkin punya integritas gitu ya. Bagaimana cara memilih kita penyelenggara konferensi tersebut? Itu mungkin yang Ya, saya ingin minta iya iya, penguatan. saya pernah dapat itu juga dapat komen terkait ini ya, karena eh, apa namanya itu apa namanya integritasnya seperti apa gitu. Saya angkat telepon. Apa namanya memberikan pertolongan dengan kemampuan kita. Itu saja Bapak, barangkali menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sekali. Ya, jadi apa ya? eh, kan memang penyelenggara itu betul sih. Kan saya bilang mesti selektif. Kalau saya sih punya kebutuhan, misalnya saya lagi suka ini ya, saya jalan ini nih karena dari situ udah punya pengalaman gitu. Tapi next saya akan cari level yang lebih tinggi lagi. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya levelnya masih sedang sih. Maksudnya susah banget juga enggak gitu ya. Tapi pernah juga yang Dubai itu saya nunggu untuk bisa jadi awardee itu lama sekali gitu. Ini di approve apa enggak sih gitu. Waktu di Thailand itu cepat bahkan langsung ditawari juga jadi panelis gitu ya. Nah, yang kedua itu agak lama gitu ya. Nah, ada lagi yang model serupa juga apa School Summit juga yang di Eropa itu misalnya kegiatannya misalnya tahun depan itu mulai dari tahun ini biasanya kita sudah harus menyampaikan apa namanya tulisan kita misalnya seperti itu. Jadi saya nggak bisa ini ya nggak bisa komen mana-mananya tapi kalau saya sih orangnya pengen coba aja gitu, pengen coba
Dan kalau kemudian itu berhasil, biasanya kita sudah bisa melihat mana yang kemudian bermakna buat kita, dan itu bisa menginspirasi kita. Ya walaupun kita tahu gitu ya, orang mempertanyakan barangkali ini kelasnya apa ya, yang ngadain siapa, karena banyak juga mungkin ya seperti di Indonesia lah ya, banyak vendor-vendor juga yang ngadain kegiatan serupa, bukan sebagai organisasi yang besar, tapi saya biasanya tarik maknanya dari ilmunya gitu. Ilmu yang kemudian bisa saya serap untuk kemudian bisa kita implementasikan di lingkungan organisasi kita. Itu pas akhir. Baik, terima kasih Pak Anong. Baik, Bapak Ibu silakan mungkin ada tanggapan lagi terkait dengan pembedahan kita hari ini, atau mungkin sudah cukup Pak Anong? Gimana? Cukup ya. Mas Fauzan ini Baik. angkat tangan mau ngapain? Iya, Oh Assalamualaikum ya, warahmatullahi silakan Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali pengalamannya Bapak, luar biasa. Dan tadi saya menyimak, dan luar biasa sekali pengalaman dan pandangan-pandangan yang didapat maupun diberikan dan yang diberikan di sana. Nah, yang saya ingin ulas di sini adalah tentang masalah inklusivitas ya. Dari pengalaman Bapak tadi ada problem inklusivitas, saya kira yang perlu kita cermati juga, bahwa memang ternyata semuanya ya harus berbayar juga gitu. Jurnal yang terindeks Scopus ataupun Web of Science saja berbayar sangat mahal gitu. Bukan yang predator, yang ini saja berbayar. Saya pernah juga dulu sampai sudah dapat acceptance letters dan terindeks Scopus publikasi saya itu, tapi berbayar gitu, dan tidak saya ambil karena saya tidak mengejar istilahnya angka kredit ataupun jabatan fungsional gitu. Karena kalau menurut Profesor Handoyo Pujiwidodo misalnya, research professor dari King Abdul Aziz University, idealnya penulis itu yang berkarya itu harus dibayar, bukan membayar gitu. Idealnya begitu kan. Dan realitasnya publikasi yang terindeks Scopus dan Web of Science itu berbayar sangat mahal, bukan hanya mahal. Jika misalnya untuk pelajar lah, atau ini yang mau melanjutkan studi ke luar negeri, untuk LPDP saja TOEFL sekarang tidak dipakai, harus IELTS, dan IELTS itu 7 kali tujuh kali lebih mahal daripada TOEFL gitu. Dapatkah kita mengupayakan sistem yang bisa berpihak pada yang less privilege dari secara ekonomi misalnya, dan untuk kita sendiri misalnya bisa nggak kita beraktualisasi diri secara optimal dengan biaya yang minimal, misalnya dengan low quality tapi dengan high quality tapi dengan low cost gitu ya. Apa ada siasat atau strategi ke arah sana gitu misalnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzan. Ya, saya juga waktu nyelesain disertasi itu sempat tertunda lama karena memenuhi syarat ini gitu ya. Karena ibaratnya dosennya sendiri saja untuk nyari Scopus susah, tapi mahasiswanya dipaksa untuk Scopus gitu. Jadi, dan itu kan mahal. Terus belum lagi korban-korban yang misalnya discontinue begitu ya. Itu juga banyak teman-teman yang mengalami permasalahan seperti itu. Tapi kenyataannya kan itu yang terjadi karena ada permintaan yang cukup tinggi sehingga sampai orang berbayar pun dikejar gitu ya. Lebih ke apa ya, teori permintaan dan penawaran sebenarnya. Jadi kalau selama permintaannya masih tinggi dan kemudian sulit mendapatkannya, ya orang berbayar akan kejar gitu. Nah, kalau tentang yang lain, sampai mungkin saya punya siswi ya, dia kerja dulu di apa namanya di IPTEK gitu ya, Puspiptek, kemudian kan dilebur jadi satu misalnya di BRIN, dia sampai keluar karena dia tidak tahan karena harus riset dan
ibaratnya tunjangan dia itu habis untuk membiayai riset dia karena ternyata risetnya tidak dibiayai oleh negara. Karena ternyata pekerjaan di sana itu menuntut untuk dia harus menghasilkan jurnal, misalnya dalam sekian waktu itu harus menghasilkan sekian jurnal gitu, dan itu benar-benar menguras ya biaya juga gitu, yang kadang-kadang honor atau tunjangan yang dia terima itu habis untuk misalnya bayar-bayar atau melakukan proses penelitian seperti itu. Jadi memang belum berpihak ke arah sana sih, Mas Fauzan. Kalau sekedar untuk men-challenge diri ya mungkin bisa ya, tapi untuk bisa terbit dan lain-lain itu, nah kita memang belum ketemu, atau mungkin ada narasumber yang lain atau penanggap yang lain yang mau menceritakan apa ya pengalamannya terkait ini, ya saya pikir akan sangat baik ya. Tapi sejauh memang yang saya pahami ini masih punya apa ya, punya PR besar sih untuk kemudian bisa apa namanya bisa survive gitu ya tentang penulis-penulis ini. Karena sistem ya. Ya karena sistem ya, terus karena ada permintaan yang cukup besar begitu ya, sehingga Kan ya terus orang bayar aja banyak yang kejar gitu, kira-kira gitu. pasti lebih besar lagi ya kayaknya ke depannya pasti kalau masalah permintaan. Ya, Iya, realita ya. Mas Fauzan di Ponpes ya. Oke, salam silaturahim, Pak. Terima kasih ilmu dan pengalamannya ini luar biasa. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah terbatas, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam Tadarus Pedagogik pada kesempatan kali ini, terutama kepada narasumber kita, Pak Ano, yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam Tadarus Pedagogik berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.